Ini pasti ada unsur kekerasan kerja. Berarti pelaku yang melakukan ini semua adalah orang yang ada di dalam Sonya Fashion itu sendiri. Saya juga masih curiga sama Mbak Sonya. Sepertinya dia menyembunyikan rahasia dan dia tidak menceritakan semuanya ke kepolisian. Ada apa, Mbak? Saya habis kesetrum. Badan saya sakit semua. Tolong. Kenapa aku malah ngerasa kedinginan? Terus kenapa ada bau gosong juga ya? Mbak, itu kan si Sonya. Mbak, saya bantu ke IGD ya. Pergi kamu. Kamu udah nyakitin saya kan. Kamu udah bikin saya kesetrum, pergi. Mbak tenang ya. Pergi. Mbak, Sonya. saya Suster Sekar, Mbak. Suster di rumah sakit di sini. Pergi. Mbak, saya bisa bantu, Mbak. Pergi kamu. Pergi. Bel, kamu ngapain sih ngeliatin Sonia? Seharusnya yang kamu liatin itu Sekar sama Jovi. Bukan Alia, Mbak Sonya, tenang. Jangan nyakitin saya lagi. Sekarang kamu telepon Satria. Kamu bilang seolah-olah Sekar itu dalam bahaya. Kalau Satria datang lihat mereka berdua, pasti Satria cemburu kan? Aku akan coba cari tante. Halo, Sat. Sat, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena Sekar diserang orang, Sat. Aku mau nolong tapi aku nggak berani. Ya. Aneh banget ya Mbak Sonya. Kenapa ya dia tuh kayak ketakutan ngeliat sesuatu gitu? Apa jangan-jangan? Emang dia kagak sendiri datangnya. Maksud abang? Gue lihat tadi si Sonya ada arwah yang ngikutin. Apa jangan-jangan itu arwahnya Alia, Bang? Soalnya tadi saya nyium kayak ada bau gosong gitu waktu deketnya Bu Sonya. Lu bener, itu arwah si Alia. Dia lagi pengen balas dendam. Lu harus ketemu sama tuh arwah. Iya, Bang. Saya coba komunikasi sama dia ya. Alia, tunggu! Alia! Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Kalau emang benar, kenapa kamu ikutin Sonya dan nakutin dia? Dia jahat! Kasihan Alia, Bang. Dia pasti tersiksa dan gak tenang. Iya lu bener. Kita harus cari bukti biar kejahatan Sonya bisa terungkap. Iya, Bang. Saya harus berubah jadi Sekar. Supaya saya bisa dapetin bukti itu. Cie, yang kapelan kayaknya sebentar lagi bakal jadi couple beneran nih. Tante, ini mereka kenapa baju samaan kayak gini ya? Bener-bener. Ini Sonya kenapa nggak bilang sih kalau dia bikin baju ini couple? Satria juga, kenapa dia mau sih dipakai baju couple gini? Mas Satria, kok bajunya? Aku harus samperin. Bel, kamu ngapain sih? Gak perlu, udah. Kamu tahan emosi kamu ya. Orang itu udah ngebully Sekar. Terus tiba-tiba kamu samperin Sekar, kamu tantrum, kamu marah-marah. Yang jelas nanti orang malah benci loh sama kamu. Udah biarin aja. Suster Sekar, saya nyariin suster. Suster nggak kenapa-napa kan? Nggak apa kok Mas, udah saya obatin. Syukur. Komandan, Kok kamu bisa di sini? tadi saya habis ngobrol sama Suster Sekar soal kasus kematiannya Alia. Bisa canggung nih kalau terus-terusan kelihatan pakai baju couple gini. Aku harus cari cara. Mas Jovi, boleh pinjam jaketnya nggak? Boleh, Sus?
Sejak kapan Sekar jadi akrab gini sama Jovi? Aku yang lebih kenal dulu aja gak gitu-gitu banget. Sekar, aku dapat informasi. Kata kamu diserang sama seseorang. Iya Mas Satria. Tadi saya diserang sama pasien, tapi saya nggak apa-apa kok. Kok Mas bisa tahu? Aku dapat informasi dari Bella. Bella yang ngomong sama aku. Oh iya, soal baju ini kamu beli di mana? Kenapa baju kita sama motifnya? Bunga-bunganya sama. Atau kamu beli di Sonya Fashion juga? Enggak Mas, saya nggak beli di sana. Malahan saya dapat ini dari Bu Astari dan Bella. Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata bajunya itu couple sama Satria. Ya. Tapi aku mau kamu ceritain dong, gimana kronologinya sampai kamu diserang sama orang? Jadi yang nyerang saya tadi itu namanya Mbak Sonya, Mas. Nah, waktu dia datang, dia tuh udah kelihatan ketakutan dan kesakitan. Nah, waktu dia nyerang saya, dia malah manggil saya Alia. Saya curiga deh, ada hubungannya antara kematiannya Alia sama Mbak Sonya, Mas. Karena tanda yang ada di tangan jenazah Alia, itu bisa jadi tanda kalau Sonya ngelakuin kekerasan ke pekerjanya. Saya bisa buktiin kok, Mas, kalau Mbak Sonya itu bukan bos yang baik. Sekarang gimana kondisi Ibu Sonya? Sudah saya bawa ke UGT, Komandan. Oke, bagus. Kok baju yang saya kasih Bella malah kamu yang pakai sih? Syukurlah kalau Mbak Sonya sekarang udah gak kayak tadi lagi. Tadi Mbak ngira saya Alia, Mbak. Dan sekarang tatapannya juga udah beda. Kamu itu nggak usah ngalihin pembicaraan saya ya. Saya itu kasih baju ini buat Bella, bukan buat kamu. Kamu tuh nggak pantas pakai baju kayak gini. Bu, cukup ya, Bu? Jangan terlalu kayak gitu dong. Diomongin baik-baik aja, ngapain kasar sama Suster Sekar? Atau gini deh, kalau Bu Sonya nggak mau baju yang dipakai sama Sekar, dan mau diambil lagi nggak apa-apa. Saya kasih lagi baju ini. Karena kayaknya Ibu nggak ikhlas ya ngasih bajunya. Enggak. Saya nggak jadi ambil baju yang dia pakai. Tapi tolong ya Mas Satria. Mas Satria masih mau kan jadi brand ambassador saya ya? Satria selalu aja ngebela aku. Mas Satria, udah gak apa-apa. Mungkin maksudnya Mbak Sonya gak seperti itu, Mas. Sus, boleh nggak sih saya pulang? Toh juga kondisi saya udah baik kok sekarang. Baik kalau gitu, Mbak. Saya bantu urus kepulangan Mbak dulu ya. Makasih. Permisi, Mbak. Permisi, Mas. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kayaknya tadi aku cuma berhalusinasi aja kalau misalnya aku tuh kayaknya emang kurang tidur deh. Ya ampun, gaun ini cantik banget ya. Pasti cocok banget deh kalau misalnya Bella yang pakai. Pasti Bella akan suka. Siapa kamu? Enggak. Pasti aku cuma berhalusinasi. Siapa di sana? Maaf Bu. Maaf Bu, saya dengar Ibu teriak, makanya saya kesini. Ya ampun, Bapak ngapain sih, ha? Masuk sampai ngagetin saya kayak gini?
Kalau misalnya saya mati karena jantungan gimana? Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Bikin saya ibu kenapa-napa. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Udah sekarang kamu beresin ya, Pak. Baik, Bu.